Maka mereka berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta sementara aku di dunia boleh melihat? وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا. Sesiapa yang berpaling ingkar dari peringatan Al-Quran itu, maka sesungguhnya ia pada hari kiamat nanti menanggung beban dosa yang berat, khalidina fiha wa sa'a lahum yawmal qiyamati himla. Mereka kekal di dalam azab, dalam dosa itu, dan amatlah buruknya tanggungan itu bagi mereka pada hari kiamat. Dikatakan bahwasanya dosa ini himla, yakni beban yang berat. Dikatakan bahwasanya mereka orang-orang yang berdosa di dunia itu, dosa akan diwujudkan dengan wujud tertentu dan akan dipikul, akan dibawa pergi kemana-mana. Ini adalah gambaran bagaimana orang itu akan menanggung perbuatannya di dunia. Kama tadinu tudan, macam mana kamu berbuat itu juga kamu akan dibalas, yakni akan menanggung perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ketika berada di dunia. Yauma yunfakhu fis sur wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa, yaitu mereka akan membawa dosa-dosa mereka nanti di hari kiamat ketika ditiupkan sangkakala, dan kami akan himpunkan pada hari itu orang-orang yang bersalah dalam keadaan kelabu matanya. Sayyidina Abu Hurairah ada meriwayatkan bahwasanya Israfil, malaikat Israfil, bermula daripada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langit dan bumi dan dihuni oleh manusia di atas muka bumi ini, sudah diperintahkan kepada Israfil untuk memegang sangkakala itu untuk menunggu perintah daripada Allah untuk meniup. Dan ada dua tiupan. Tiupan yang pertama untuk membinasakan atau membunuh, untuk mematikan semua yang ada di atas muka bumi, termasuk mereka yang berada di alam arwah pun juga. Tiupan sangkakala yang pertama akan mematikan semua yang ada di atas muka bumi dan akan mematikan semua yang ada di alam barzakh. Yang berada di alam barzakh, mereka itu hidup di alam barzakhnya. Pada tiupan sangkakala yang pertama, semua akan akan tumbang, akan pengsang, akan mati semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Bukan di bumi saja, di langit pun juga. Hatta malaikat, hatta Jibril, hatta Mikail, hatta semua malaikat, semua akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Israfilnya sendiri, termasuk malaikat mautnya sendiri, semua akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Kata Sayyidina Abu Hurairah mengatakan kalau sangkakala ini sebesarnya langit dan bumi. Kata baginda Rasulullah, kata Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, macam mana orang boleh hidup selesa di dunia sementara Israfil sedang menunggu arahan, ya, maknanya ready, anytime boleh disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala akan berlaku hari kiamat. Walihada dalam kata baginda Rasulullah ketika ditanya, kalau begitu bagaimana kami menyikapinya wahai Rasulullah? Kata baginda Rasulullah, katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah ni'mal wakil, memohon kepada Allah agar supaya dicukupkan daripada segala bahaya. Tiupannya sangkakala yang kedua, tiupan hari kebangkitan. Kata baginda Rasulullah SAW, ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, kubur pertama yang akan terbelah untuk bangkit adalah kubur aku.
ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu yaumal qiyamah. Saya adalah orang pertama yang akan terbelah kuburnya untuk hari kebangkitan nanti di hari kiamat. Yauma yunfakhu fis sur, di hari di mana sangkakala ditiupkan. Wa nahsyurul mujrimina, dan kami himpunkan orang-orang yang salah dan berjahat itu yauma idin zurqa, dalam keadaan kelabu matanya. Dalam keadaan kelabu matanya. Apa maksudnya matanya dalam keadaan kelabu? Ada dua makna. Zurqa ini kalau seseorang itu terkejut dengan satu kejadian yang berlaku kepadanya, maka dilihat pada wajahnya pucat, atau matanya itu macam macam berputar ke sana kemari karena risau dalam keadaan takut. Tanda-tanda takut pada seseorang yang dahsyat nanti di hari kiamat akan dilihat pada matanya yang akan bertukar menjadi warna kelabu karena ketakutan. Kalau di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana wajah seseorang ketika dalam keadaan marah itu, dikatakan wajahnya itu sampai hitam. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa qadhim. Dan kalau mereka diberi kabar kalau lahir anak perempuan, maka mereka menjadi wajahnya itu dalam keadaan hitam. Kenapa dalam keadaan hitam? Karena menanggung atau menahan marah. Macam mana wajah dikatakan hitam? Selalunya wajah itu kalau marah dalam keadaan merah. Tetapi ini karena dahsyatnya marah itu, bukan marah biasa, marah super luar biasa, sehingga wajah sudah tidak lagi nampak merah, tapi nampak hitam karena terlalu marah. Demikian pada mata nanti di hari kiamat, dahsyatnya bukan hanya wajah lagi yang sudah bertukar berubah, tapi matanya pun juga berubah karena dahsyatnya hari kiamat. Demikian digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hari kiamat. Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Di hari kiamat itu kalau terjadi, orang itu macam mabuk walaupun dia tak mabuk. Seorang ibu yang menyusui akan mencampakkan bayinya dalam keadaan tak sedar. Orang yang hamil pun akan keguguran atau melahirkan dengan terpaksa karena ketakutan. Demikian keadaan yang begitu menakutkan bila mana hari kiamat terjadi. Namun ketika hari dibangkitkan itu, ada dua golongan, ada dua grup yang akan dipandu oleh dua malaikat. Orang-orang yang bertakwa dibangkitkan akan diasingkan. Dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maksud daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang dibangkitkan hari kiamat nanti, orang-orang bertakwa akan dikumpulkan dalam satu grup dibawa oleh malaikat, dan orang-orang yang jahat dikumpulkan dalam satu grup juga untuk dibawa oleh para malaikat. Hanya ada dua saf sahaja masa itu. Walaupun perbezaan yang ada pada orang-orang bertakwa, ada levelnya masing-masing, para anbiya, para ulia, para ulama, dan orang-orang biasa yang beriman yang bertakwa. Demikian juga daripada mereka yang dibawa ke neraka, adanya orang-orang kafir, adanya orang-orang yang bermaksiat juga. Semua akan dikumpulkan dalam satu grup, nanti akan diagihkan kemana mereka akan pergi dan berapa lama akan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaranallahu iyyakum min adzabillah. Wa nasyurul mujrimina yawma idin zurqa. Makna yang kedua pada zurqa adalah buta. Wa nasyurul mujrimina yawma idin zurqa. Kami himpunkan orang-orang yang bersalah waktu masa itu dalam keadaan matanya itu buta.
Ini sebagai penafsiran daripada firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang-orang berpaling daripada beriman kepadaku, daripada mengingati aku, maka hidupnya akan sempit dan kami himpunkan ia di hari kiamat dalam keadaan buta. Maka mereka berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta sementara aku di dunia boleh melihat? Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Demikian datang kepada kamu ayat-ayat kami ketika di dunia, kamu lupakan, kamu abaikan, demikian kamu dilupakan juga. yakni dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mata yang seharusnya menjadi wasilah untuk mengenali Allah dengan bertafakkur atas ciptaan Allah, untuk membaca, mengkaji firman-firman Allah. Ketika terabaikan fungsi ini di dunia, di akhirat nanti diambil fungsinya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tak ada makna pada mata mereka yang ketika di dunia tidak dimanfaatkan, di akhirat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan dari Allah kepada mereka. Wa nasyurul mujrimina yawma idzin zurqa, dan kami himpunkan orang-orang yang bersalah itu dalam keadaan kelabu matanya. Dua makna tadi ya menurut ahli tafsir. Yatakhafatuna bainahum in labistum illa ashra. Yatakhafatun, mereka berbisik-bisik. Siapa berbisik-bisik? Mereka orang-orang bersalah tuh, yang berdosa sesama sendiri. Apa mereka cakap? Mereka cakap satu dengan yang lain, kamu telah tinggal hanya 10 hari sahaja, hanya 10 sahaja. yakni mereka menggambarkan yang pertama, kenapa Allah mengatakan dalam ayat ini kejadian yang akan berlaku nanti ya, yang akan berlaku nanti. Kalau berlaku hari kiamat, akan dibangkitkan semua manusia, dan orang-orang yang mujrim yang bersalah ini dalam keadaan kelabu matanya, dalam keadaan buta matanya. Ketika itu mereka bercakap senyap-senyap satu dengan yang lain. Kenapa cakap senyap-senyap? Tak berani bercakap. Karena pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala sangat murka, maka tiada siapa yang berani bercakap. Walillahil mathalul a'la. Kalau ada orang tua atau guru besar, dia marah-marah kepada muridnya, ya kan? Kalau melihat dahsyatnya marah itu guru, murid itu yang mungkin yang ingin atau yang menyesal ataupun yang ingin bercakap sesuatu, tak berani bercakap kuat-kuat, tapi cakap senyap-senyap. Mungkin cakap dengan kawan sebelah saja, tak berani yang angkat suara. Apa sebab? Gerun kepada guru yang sedang. Orang tua bila marah kepada anaknya dengan marah sangat, anak tak berani untuk bercakap mengangkat suara, tapi cakap perlahan-lahan atau mungkin cakap dalam hatinya karena takut nak berbicara. Demikian di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala, Yawma yaqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba. Di hari dikumpulkan semua malaikat berdiri dalam keadaan saf, tak ada sesiapa pun yang berani berbicara. Hatta para anbiya waktu itu tak berani bercakap. Masing-masing didatangi oleh umatnya, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah supaya ringankan musibah yang menimpa kepada kami. Mereka para anbiya mengatakan, hari ini Allah sedang murka yang tak pernah murka seperti hari ini. Aku tak berani bercakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka para anbiya pada waktu itu hanya mengatakan, Rabbi salim salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Para nabi pun tak berani untuk berbicara. Yatakhafatuna bainahum, mereka bercakap secara senyap-senyap satu dengan yang lain, tak berani berbicara. Apa sebab mereka bercakap senyap-senyap? Dalam bentuk penyesalan yang luar biasa, penyesalan yang tak ada makna. In labistum illa ashra.